Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang breakdown episode ke-8 dari series HBO The Last of Us. Jadi ini adalah 2 episode terakhir ya guys, sebelum season pertama dari The Last of Us ini pun selesai. Nah, kita tinggal tunggu aja nih final episode di minggu depan ya guys. Wah, gila banget ya, makin hari episodenya makin mengasyikan aja ya. Nah, tapi sebelum itu aku mau promosi dulu ya kaos-kaos keren dari Star Store. Jadi di sini ada banyak banget desain bajunya, ada banyak banget gambar-gambarnya juga, dan berkualitas banget guys printingnya. Langsung check out aja ya. Order, link Tokopedia dan Shopee sudah aku taruh di description box, dijamin tidak akan mengecewakan. Oke, episode kali ini tuh sangat mengejutkan ya guys. Selain seru melihat perjuangan Ellie menyelamatkan Joel dan dengan segala keterbatasannya, kita juga dipertemukan dengan kelompok kanibal. Ngeri banget sih guys. Opening scene dibuka dengan ceramah pemuka agama sekaligus pemimpin salah satu kelompok survivor manusia bernama David. Dari ucapannya di awal, dia sudah terlihat bahwa David ini adalah orang yang manipulatif sekali. Tak seperti kelompok masyarakat, tak seperti kelompoknya si Tommy yang hidup damai dan berkecukupan makanan, kelompoknya David ini kelaparan dan kekurangan makanan. Walaupun sih mereka memiliki tempat tinggal yang nyaman, layak, tapi mereka semua ini kekurangan makanan. David pun bersama temannya James memutuskan untuk berburu rusa yang besar. Kembali ke Ellie dan Joel, keadaannya Joel semakin parah walau sudah dijahit Ellie lukanya tersebut, namun masih belum cukup. Tak kehabisan akal, Ellie pun segera membawa pistol senapannya, berburu makanan sembari mencari obat yang dibutuhkan untuk menyembuhkan luka Joel. Ellie pun hampir gagal berburu, namun akhirnya ia berhasil menembak rusa yang besar. Namun big problemnya, ia dikejutkan dengan kehadiran David dan James yang hendak mengambil buruannya Ellie. Tanpa basa-basi, Ellie langsung menodongkan pistolnya, mengancam mereka untuk mundur dan menyuruh mereka pergi. David di sini dengan permainan kata-katanya manipulatif mencoba membantu Ellie dan mempengaruhi pikirannya dengan memberikan obat-obat yang ia butuhkan untuk Joel sebagai obat penangkal infeksi. James pun berpura-pura mengambil obat infeksi itu ya, sembari Ellie sedang menyandera si David ini. Jadi kayak ada pertukaran simbiosis mutualisme gitu ya. Biar nggak kabur, Ellie pun menawan si David ini sembari menunggu James yang mengambil obat infeksi itu. Mereka pun berbincang-bincang dengan Ellie, namun dikejutkan dengan James yang menodongkan pistolnya ke Ellie dari belakang. Ternyata mereka ini kelompoknya si Alex, orang-orang yang menyerang Joel di episode sebelumnya. Mereka ini kawan-kawannya ternyata ya. James di sini berusaha membunuh Ellie, namun dihentikan David karena ia hendak merawat Ellie dan tertarik dengan si Ellie ini. Dengan terpaksa, James pun memberikan obat infeksi tersebut ke Ellie atas suruhannya si David. Ellie segera kabur ke persembunyiannya dan segera menolong si Joel, menyuntikkan obat infeksi itu kepada Joel. Aduh, hebat banget si Ellie ini. Melihat Ellie yang kabur, David pun melepaskan Ellie begitu saja. Segera ya si Ellie ini dengan improvisasinya menyuntikkan obat infeksi tadi langsung ke luka Joel. Hebat juga nih si Ellie, kecil-kecil udah bisa jahit lukanya si Joel, udah bisa suntik obat sendiri, multifungsi banget ya. Padahal tidak kuliah kedokteran gitu ya guys. Dan ini rutin dilakukan oleh Ellie hingga obatnya habis. Ellie pun tertidur di samping Joel dan berusaha untuk menghangatkan diri. Sumpah ya, ini tuh terasa banget aktingnya Bella Ramsey dan Pedro Pascal, itu kayak tulus banget chemistry mereka berdua ya. Pokoknya dapet banget deh, top sekali aktingnya, kolaborasi berkualitas. Kembali ke kelompoknya David, beberapa orang sedang mempersiapkan makanan dengan muka lusuh dan kelaparan mereka. Namun ada daging yang mencurigakan nih yang mereka masak di sini. Daging apa ya itu ya guys? Segera hidangan sup daging itu disajikan. Orang-orang pun segera mengambil bagian mereka masing-masing. David pun akhirnya muncul sebagai pemimpin dan pemuka agama, memimpin doa makan di sini. Namun ada tragedi yang terjadi. Orang-orang bingung kenapa David membiarkan Ellie dan Joel tetap hidup dan kabur, padahal anggota mereka dibunuh Joel si Alex itu. Sehingga menyulut amarah David dan segera menugaskan beberapa temannya dan dirinya sendiri untuk pergi memburu Ellie dan Joel. Ia pun memimpin doa dan mereka pun menyantap makanan itu. Ellie pun masih terus merawat Joel. Ia dikejutkan dengan kedatangan David, James, dan teman-temannya yang hendak membunuh mereka. Dengan sigap Ellie membuat rencana dengan mengalihkan perhatian mereka. Ia memberi pisau kepada Joel untuk mempertahankan diri jika ia diserang. Sedangkan Ellie pergi bersama kudanya mengalihkan perhatian, namun gagal. Kuda Ellie berhasil tertembak
ditembak oleh James dan Ellie pun jatuh tak sadarkan diri. Sedangkan Joel, ia diperintahkan untuk dibunuh. Seperti biasa ya, Joel ini abang jago banget. Badannya kembali sehat berkat obat dari Ellie. Segera Joel membunuh orang yang menerobos masuk ke kamarnya dengan menusuk lehernya. Dan orang yang satu lagi juga berhasil Joel lumpuhkan dengan memukul kepalanya dengan besi. Joel menyergap dua orang tersebut, menyiksa mereka untuk memberitahukan lokasi David dan Ellie. Selesai mendapatkan apa yang ia inginkan, Joel langsung membunuh mereka berdua. Di sini aku cukup kasihan ya sama mereka. Kayak di sini Joel psikopat banget membunuh dua orang ini. Tapi mau gimana lagi ya guys? Ia kan ingin melindungi Ellie apapun yang terjadi. Kembali ke Ellie yang dikurung di penjara bawah tanahnya David, kayak di kitchen gitu. Ellie masih tidak mau bergabung bersama David dan kelompoknya. Walaupun David sudah mencoba merayu dan memanipulasikan cerita-cerita ke Ellie. Ellie berteriak dan menghina si David yang bersembunyi di balik Tuhan dan agama. David pun memberikan makan daging misterius itu, namun Ellie tidak bisa dibohongi. Ia melihat potongan kuping manusia. Yap, itu adalah daging manusia yang dimasak dan dimakan oleh kelompok David. Praktek kanibalisme mereka lakukan karena tidak tega melihat pengikutnya kelaparan. Orang-orang tidak tahu itu daging manusia. Mereka tahu itu daging rusa aja. Yang penting kenyang ya guys. Terjadilah pertarungan antara David dan Ellie. Ellie dengan sigap segera mematahkan jari David, membuatnya sangat marah dan berusaha membunuh Ellie. Bersama James, mereka hendak memutilasi dan memotong badan Ellie. Namun Ellie mengelabui mereka berkata bahwa ia terinfeksi. Lengah, Ellie segera mengambil pisau dari David dan menyayat leher James. Mati juga ya si James ini, padahal kayaknya orangnya baik sih, orang-orang di kelompoknya si David ini. Tapi karena mereka ini memakan daging manusia, jadi kayak nggak berkah gitu ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan nih, detail dari muka-muka orang-orang di kelompoknya David itu kayak lusuh dan lebih seram dan dark gitu ya teman-teman daripada mukanya si Joel dan Ellie. Itulah perbedaan kalau mereka mengkonsumsi daging manusia dengan Joel dan Ellie yang tidak mengkonsumsi daging manusia. Joel pun semakin dekat dengan tempat David dan Ellie. Joel pun menemukan ruang penyimpanan penuh badan manusia yang digantung dan sudah dipotong-potong sedikit demi sedikit badannya. Aduh, ini tuh disturbing banget ya. Betul-betul kayak nonton kanibalisme gitu guys. Terjadi kejar-kejaran dan sembunyian antara David dan Ellie. Ellie pun membakar tempat ruangan berkumpul kelompok David dan menunggu momen yang tepat menusuk David yang juga sedang memburu Ellie untuk membunuhnya. Segera Ellie menikam perut David. Terjadi pergumulan antara mereka, namun Ellie lebih cepat dan sigap, menghujam berkali-kali badan David dengan pisaunya hingga ia langsung mati ya guys. Ini scene-nya brutal banget sih. Akhirnya kayak kebakaran gitu ya tempat perkumpulannya si David ini. Tapi aku nggak tahu ya orang-orangnya si David ini kabur kemana. Joel pun akhirnya bertemu kembali dengan Ellie yang sudah berlumuran darah. Emanglah dua orang ini duet psikopat hero jago ya guys. Dan episode ke-8 pun berakhir dengan pelukan antara Joel dan juga Ellie serta Joel yang sudah mulai pulih. Yeay, akhirnya episode terakhir. Minggu depan episode 9 kita bisa melihat aksinya Joel lagi. Yes guys, tinggal satu episode lagi ya. Dan episode ke-8 ini pun berakhir. Episode kali ini tidak ada zombie, infected, clicker, atau runner, atau stalker ya guys. Khusus untuk episode kali ini, aku lebih berfokus dengan apa yang dilakukan oleh Ellie ya. Perjuangannya dan apapun deh yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan hidupnya si Joel ini. Bahkan membahayakan dirinya sendiri ya, dengan melawan orang-orang yang lebih tua darinya. Namun di sini juga aku bisa melihat ya, perbedaan raut wajah, muka bagi kelompoknya si David maupun Ellie dan Joel kayak beda gitu ya guys. Orang yang mengkonsumsi daging manusia itu lebih lusuh, lebih kayak monster gitu mukanya. Dan aku suka banget detail yang ditambahkan di sini oleh para director di The Last of Us. Dan juga sebenarnya yang agak gak masuk akal itu si Joel ya teman-teman, kayak instan banget dia itu sembuhnya. Kayak di game aja gitu ya, langsung diobati langsung sembuh gitu. Padahal kan harusnya ada proses dulu ya. Tapi dia langsung bisa membunuh semua orang bawahan-bawahannya si David itu dengan sangat hebat, dengan sangat sadis banget ya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya penjelasan dan breakdown aku untuk episode ke-8 dari series The Last of Us. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya ya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.